Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak Ibu, rekan yang saya hormati, ya, pertama memang kita bersyukur kepada Allah SWT karena pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan, kenikmatan iman, sehingga bisa bertemu pada kegiatan pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Doakannya selamat malam berikan kepada beliau dengan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang berpesan Sayyidina Muhammad, semoga kita semua diampuni umatnya dari akhir nanti. Bapak-bapak Guru, pada kesempatan yang baik ini, saya pribadi cuma ingin sharing materi tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya Bapak Yusuf, calon guru penggerak angkatan 10 SMK Al-Nurani Islam Kabupaten Brebes. Salam dan bahagia. Sebelumnya ini ada pertanyaan pemantik untuk Bapak Guru. Setuju atau tidak setuju? Untuk yang pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira ada Bapak Guru setuju atau tidak setuju? Setuju. Kalau boleh tahu alasannya? Oke, pendidikan karakter. Lalu yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira bapak-bapak ini setuju atau tidak setuju? Oke, setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi siswa dalam proses pembelajaran. Kira setuju atau tidak setuju? Oke, setuju. Oke, ini adalah konsep budaya positif. Ya, ini yang terdapat ada namanya disiplin positif dan nilai-nilai keberhasilan universal. Next, ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan ada restitusi. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 posisi kontrol, dan yang terakhir ini adalah segitiga restitusi. Oke. Disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Oke. Ada A dan B. Pilihannya adalah bapak-bapak ini nanti ada berpasangan, ada sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang sebelah kanan itu A, yang sebelah kiri nanti B. Nah, setelah cari kertas kecil, bapak guru sudah ada kertas. Ya, di sini ya, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Coba silakan bapak-bapak guru bisa ditulis benda atau sesuatu yang sangat berharga. Sudah ya? Oke. Selanjutnya letakkan di salah satu tangan Anda dan benda sesuatu itu dengan segala daya. Oke. Selanjutnya buatlah kepala kuat. Sudah. Teman B yang sebelah kiri akan mencoba dengan tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah,
Ini yang dilakukan dulu. Dan yang terakhir, B bisa membujuk, mengancam, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Oke, silahkan Bapak ini Bapak Guru dan Bapak untuk yang kanan kertasnya bisa digenggam, untuk yang sebelah kiri mencoba untuk membuka dengan cara boleh membujuk, mengancam, merayu dan sebagainya. Oke, silakan Bapak Guru. Yang sebelah kiri mencoba untuk membuka. Oke, Bapak Guru, kira-kira apa yang terjadi? Oke, untuk yang A itu melepaskan atau letak benda tadi di genggaman. Kenapa? Oh, tidak. Ya. Oke, kita lakukan. Apakah Anda di yang ini membuka kepala tangan Anda? Apa alasan Anda hobi membuka kepala tangan Anda? Jadi proses tadi itu bergantian. Ya, kira-kira pertanyaan saya. Ya, kira-kira untuk yang kanan, ya, untuk yang kanan, kira-kira alasan apa Anda membuka kepala tangan Anda? Untuk yang kanan tadi, kira-kira alasannya apa? Oke, berbagi. Selanjutnya, ya, mengapa alasan Anda tetap menutup kepala tangan Anda? Karena tadi saya lihat Pak Samsudin ini tetap kepala tangan. Kira-kira alasannya apa, Pak Samsudin? Ya, karena eman. Ya. Mungkin segala sesuatu yang sangat berharga akan saya pertahankan untuk tetap saya. Oh gitu, jadi ini ada alasan yaitu segala sesuatu yang didapatkan akan didapatkan dengan sekuat tenaga. Oke, yang ketiga dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Kira-kira yang kanan atau yang kiri yang punya kontrol itu? Yang kanan tadi ya, oke. Kita lanjutkan. Menurutnya para materi kontrol atau fungsi kontrol ini yang pertama adalah ilusi dulu mengontrol murid. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Next, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir ini ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini untuk disiplin positif. Nah, ada jawaban pasal terpilihan dari Dr. William Glasser. Nah, tunanya yang pertama ini untuk orang dulu, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, makna disiplin ini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya, ini ada semua perilaku memiliki tujuan. Turunannya ada teori motivasi. Ini ada beberapa hal. Ketiga, yaitu untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan hidayah. Dan yang ketiga, ini untuk menghargai diri sendiri. Ya, tiga nilai kejadian universal ini nanti turunannya masuk dalam keyakinan kelas. Selanjutnya, model berpikir nama-nama, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 porsi kontrol baru. Dan pertama adalah menghubung, kedua membuat rasa bersalah.
ketiga teman, empat pemantau, dan 5 manajer. Lima kosong ini jumlahnya nanti ada 3 institusi, ya. Yang di bawahnya ada 1, ini menstabilkan identitas, 2 validasi kebutuhan, dan yang ketiga ini menanyakan keyakinan. Selanjutnya untuk realitas, ya, untuk realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. 5 tugas dasar manusia, Bapak-Bapak. Yang pertama bertahan hidup, kedua penguasaan, ketiga kasih sayang dan rasa menerima kesenangan, dan terakhir yaitu adalah kebebasan. Next, apakah makna disiplin? Disiplin ini berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid pepraktek dan pelajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam kehidupan, maka kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang terhadap orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Yang kecenderungan umum ini adalah berubah kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya. Next, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dari Dr. William Belajar pada teori kontrol tahun 1984. Dengan melakukan nilai-nilai kebajikan dan diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dari yang dosen tahun 1998. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, yaitu uraiannya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri. Ada bernalar kritis, berpikir global, dan bergotong royong kreatif. Selanjutnya, dulu ini ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Untuk teori motivasi perilaku manusia, ini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini berasal dari motivasi eksternal. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini motivasinya juga dari eksternal. Yang ketiga, ini untuk menghargai diri sendiri. Nah, motivasinya ini dari internal disiplin positif. Selanjutnya, Bapak-Bapak dulu, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Didukung oleh penghargaan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau menunjuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau menunjuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan,
tahun 1993. Yang pertama ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya ada penghargaan mendukung, ada penghargaan kurangi ketepatan, ada penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan yang terakhir yaitu penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bapak-bapak, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama ini adalah beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid. Dalam hal ini adalah bergantian. Yang keempat, ini adalah beri pengakuan secara konsisten. Dan yang kelima ini fokus pada proses. Bapak-bapak guru, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan untuk pembuka. Ini kata-katanya biasanya seperti ini. Kemarin saya perhatikan, nilai kebajikannya itu adalah rasa empati besar sekali. Untuk situasinya adalah pada saat menolong murid baru di kelas kita. Untuk membuka ini ada juga saya menghargai. Nilai kebajikannya adalah kepedulianmu, dan situasinya adalah pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang terakhir adalah pembukaannya adalah terima kasih untuk. Nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawabmu. Situasinya adalah pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Kita lanjutkan untuk tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tutupan untuk Bapak Guru, ini saya mohon pendapatnya. Ini ada beberapa pernyataan. Ini nanti termasuk hukuman atau konsekuensi. Untuk yang pertama, siswa disuruh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Guru? Hukuman atau konsekuensi? Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Pernyataan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Oke, ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ada yang hukuman. Selanjutnya ada pernyataan menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini hukuman atau konsekuensi? Oke, konsekuensi. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Oke, ada hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu di tangan. Ini hukuman atau konsekuensi? Ada hukuman, ada konsekuensi. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini hukuman atau konsekuensi? Ada hukuman dan konsekuensi. Untuk tindakan guru tadi ada mencatat 100 kali dalam buku, itu termasuk hukuman Bapak Guru. Selanjutnya ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Ini juga termasuk hukuman. Selanjutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah.
ini juga termasuk hukuman. Menghentikan tertangkapnya teman yang telah dicoret-coret, ini termasuk konsekuensi Bapak Guru. Ya, selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ini termasuk konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu, ini termasuk hukuman. Dan yang terakhir, lari keliling lapangan baca 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran fisika, ini termasuk konsekuensi Bapak-Bapak. Oke, selanjutnya untuk perbedaan hukuman dan konsekuensi. Untuk hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Perbedaannya dengan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Untuk hukuman itu biasanya membuat anak sakit fisik maupun hati, ya, untuk waktu lama. Sedangkan konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman ini akan membentuk kedisiplinan. Namun konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman paksaan stimulus, konsekuensi ini adalah tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, hukuman perbedaannya dengan konsekuensi ini mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi ini konsep diri yang baik. Perbedaan selanjutnya itu untuk hukuman, anak itu belajar untuk menyembunyikan kesalahan, tetapi untuk konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Perbedaan terakhir Bapak Guru, untuk hukuman ini marah, merasa bersalah, dipermalukan dan merasa tak dihargai. Perbedaan dengan konsekuensi ini adalah kehilangan hak, kedua tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Selanjutnya, Bapak Guru, apa itu restitusi? Ya, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, untuk mencari masalah mereka, dan membuat murid berpikir tentang orang apa yang mereka ingin menjadi dalam ini tujuan kuliah, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dikutip dari proses tahun 2004. Ini ada identitas gagal, hukuman, identitas sukses, disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Nanti untuk hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Di konsekuensi sesuatu harus terjadi. Namun di restitusi perbedaannya Bapak Guru, ini restitusi merupakan pilihan. Ya. Selanjutnya, hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Sedangkan untuk restitusi ini adalah menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman ini adalah korban mendapatkan keadilan. Di konsekuensi korban bisa diabaikan. Namun untuk di restitusi korban mendapatkan ganti. Ya. Selanjutnya murid anak akan tersakiti. Namun di konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Namun di restitusi murid atau anak itu mendapatkan penguasaan. Ya, selanjutnya hukuman itu perilaku pasif, agresif, menikah. Di konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusinya ini adalah masalah berpecahkan. Ya. Selanjutnya sistem tidak akan berjalan
Selanjutnya, hukuman ini berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Ya, untuk konsekuensinya ini membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan konstitusinya ini fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Untuk hukuman ini peraturannya adalah kamu hidup. Ya, kalau konsekuensinya apa peraturannya, melakukannya, terima kasih. Sedangkan untuk konstitusinya, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Dan yang terakhir ini Bapak-Bapak Guru, hukumannya adalah murid atau anak membenci peraturan. Konsekuensinya ini adalah murid atau anak menghormati peraturan. Sedangkan konstitusinya, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ya. Kalau tidak dibesarkan Bapak Guru, untuk hukuman ini dia mengarahnya ke arah yang negatif. Untuk konsekuensi ini arahnya ke netral, dan untuk yang institusinya adalah arahnya ke yang positif. Gitu. Kami lanjutkan Bapak Guru, ciri-ciri institusi ini yang pertama, nomor satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nomor kedua, ini memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, institusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari hukuman dasar yang mendasari tindakan. Nah, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang tujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi pada fokus pada solusi. Dan yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kalau sudah besar, yang harus bawah ini adalah restitusi itu adalah fokus pada solusi. Selanjutnya, ini ada keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Nah, yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus dan tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, untuk mendukung motivasi dari ini, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ya, selanjutnya ini adalah kalau bisa digambarkan ini, ya, yang paling ini ada namanya peraturan kelas. Ya. Tingkat di atasnya ini ada keyakinan kelas, tingkat di atasnya lagi ini ada lingkungan positif, dan di atasnya lagi secara global ini ada namanya budaya positif. Ya. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Ya, jadi untuk kesepakatan kelas, ya, ini datang tepat waktu mengucapkan salam. Nah, kira-kira kenapa kok ini lebih dinamakan keyakinan kelas? Oh ya, terima kasih. Ya. Selanjutnya ada pekerjaan sekolah, ya, ada berdua sebelum dan setelah kegiatan. Ada aktif dalam pembelajaran dan tertibnya. Pada ini adalah A,
kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, dan C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Lalu untuk perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Nah, untuk peraturan ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinannya ini adalah harus tanggung jawab. Peraturannya adalah dilarang mengganggu orang lain. Di sini keyakinannya itu menghormati orang lain. Untuk peraturan hadir di sekolah 14 menit sebelum belajar dimulai. Keyakinannya, ya keyakinan ini menghormati orang lain atau berkomitmen. Untuk peraturan dilarang melakukan kekerasan. Untuk keyakinan, keselamatan menghormati orang lain. Ya. Ini ada peraturan dilarang menggunakan narkoba. Ya, keyakinannya adalah kesehatan. Ya, next bergantian atau menunggu giliran. Ini menghormati orang lain atau bersabar. Untuk peraturan gunakan masker. Keyakinannya adalah kesehatan. Ya, peraturan ini jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinannya ini adalah keamanan. Ya. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, di sini ada 5 kebutuhan manusia, yaitu belonging, ada power, ada freedom, ada fun, dan ada sociable. Di sini, ya 5 kebutuhan dasar manusia ini ada tentang hidup. Ya, ini adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kebutuhan yang kedua ini ada kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima diperlukan berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ada yang ketiga yaitu penguasaan. Ini harga diri, yang dijaga, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Selanjutnya, ini kebutuhannya adalah kebebasan. Di dalam ini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir, kebutuhan manusia ini adalah ada kesenangannya atau fun. Yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol ini ada motivasi, ada identitas gagal, ada identitas berhasil atau sukses, dan ada identitas berhasil atau sukses. Nah, dalam motivasi ini guru berdua, ya. Kalau guru itu menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Ya, membuat orang-orang bersalah ini adalah mengatakan seharusnya itu kecewa. Kalau ada teman, ini adalah membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kalau untuk memantau ini menghitung dan mengukur. Tapi dalam hal manajer ini adalah mengajukan pertanyaan. Untuk motivasi guru berkata, kalau hukum ini adalah kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, merasakan hukum. Kalau membuat orang bersalah, kata-katanya adalah kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu dengan sekali mengatakannya. Kalau sebagai teman, ayo lakukan ibu. Maka kamu tidak mau, ingat, tidak ibu ingat ibu pernah bantu. Kalau sebagai teman tahu apa peraturannya. Kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa engkau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ya, untuk menginovasi hasil ini adalah untuk mengubah, memberontak, menyalahkan orang lain, ya, berbohong. Nah, untuk membuat bermasalah
saling untuk membuat orang merasa bersalah ini menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Untuk teman ini ketergantungan. Ya, untuk pemantau ini menyesuaikan diri bila diawasi. Untuk identitas, untuk manajer ini adalah menguatkan pribadi. Ya. Untuk motivasi terakhir ini ada dampak pada murid. Ya. Berbuku ini biasanya mengulangi kesalahan. Untuk membuat orang merasa bersalah ini perasaan diri. Untuk teman ini bersalah dalam tidak memberi pertahanan dirinya. Ya. Untuk memantau ini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Ya. Untuk manajer ini adalah mengevaluasi diri, ya, bagaimana cara untuk memperbaiki diri. Oke. Bapak Guru, coba saya dibantu ini ada beberapa pernyataan. Ya. Ini pernyataan yang pertama. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira siapa yang mengatakan? Kalau tadi kan ada teman, ada pemantau, ada manajer, dan yang lain. Jadi apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Oke, ada yang teman, ada yang pemantau. Yang kedua, ini pernyataannya adalah kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira ini siapa yang mengatakan? Tahu, oke. Yang ketiga adalah ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Oke, ada yang teman. Yang keempat, ini apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang dari ini? Jadi kira-kira siapa yang mengatakan? Ada yang teman, oke. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Oke, ada yang teman, Bapak. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Tidak ada yang teman, oke. Ya, ini pertanyaan lagi. Nah, kalau saya kecewa sekali dengan kamu, itu yang mengatakan adalah membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sifatnya penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Ya, ini adalah teman. Ya. Sedangkan untuk apakah kamu mau mendapatkan stiker dari ini? Ini pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini sifatnya manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Itu adalah sifatnya penghukum. Hanum, saya perhatikan akhir-akhir ini kamu sering tidak membawa buku pelajaran. Ya. Ini akan mengaruhi kamu dalam kesulitan mengikuti pelajaran dan tentunya nilai kamu juga akan terpengaruh. Bisa kamu ceritakan kenapa ini sering terjadi? Maaf Pak, saya sering lupa membawa buku karena saya terburu-buru berangkat sekolah. Saya tahu terburu-buru memang bisa membuat kita lupa. Ini adakah alasan yang lain yang menyebabkan kamu sering tidak membawa buku pelajaran? Kadang saya juga bingung, tidak tahu jarak pelajaran dengan pasti Pak. Jadi saya bingung buku mana yang harus dibawa. Jadi masalah utamanya adalah kamu ini lupa dan tidak tahu jadwal pelajaran. Oke, apakah kamu di rumah sudah mempunyai jadwal pelajaran? Belum Pak, saya belum sempat membuat jadwal pelajaran. Bagaimana kalau kita mencari solusi bersama? Apakah kamu bersedia membuat
jadwal pelajaran dan kamu bisa menempelkannya di tempat-tempat strategis yang itu mungkin bisa kamu lihat, misal di tempat di dekat tempat meja-meja kamu. Itu ide bagus Pak, saya bisa membuat jadwal dan menambahnya di meja belajar saya. Kita berkesepakatan ya, kamu akan membuat jadwal pelajaran dan menempelkannya di dekat meja belajar kamu ya. Dan selain itu kamu setiap malam sebelum tidur kamu harus mempersiapkan buku pelajaran untuk besok. Bagaimana menurutmu? Baik Pak Yusuf, saya akan melakukan itu. Saya senang kamu mau bekerja sama dengan saya ya. Jika ada masalah lain silahkan kamu bisa berbicara dengan Bapak. Bapak ingin kamu itu bisa belajar dengan maksimal. Terima kasih Pak, saya akan berusaha untuk tidak lupa lagi. Saya akan mencatat kesepakatan kita hari ini dan kita akan bertemu minggu depan untuk melihat apakah ada perkembangan. Nah, saya yakin kamu bisa. Baik Pak, terima kasih atas pengertiannya. Terima kasih kepada Pak Yusuf yang sudah peduli dan mendampingi saya untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Sehingga permasalahan saya yang sering tidak membawa buku pelajaran dapat diselesaikan dengan cara yang mendidik dan penuh perhatian. Dinda, Bapak perhatikan akhir-akhir ini kamu sering tidur di kelas ya. Saya khawatir ini akan mempengaruhi proses pembelajaran. Bisa kamu ceritakan apa yang menyebabkan kamu ini sering mengantuk di kelas? Maaf Pak, saya sering mengantuk karena di pondok pesantren kami ada kegiatan mengaji sampai larut malam. Saya mengerti tidak, mengaji itu adalah kegiatan yang sangat penting ya. Tapi kita juga perlu mencari cara agar kamu ini bisa tetap fokus belajar pada waktu di sekolah ya. Bisakah kamu jelaskan jadwal kegiatan di pondok itu seperti apa? Kegiatan mengaji dimulai setelah sholat maghrib dan biasanya berlangsung sampai pukul 10 atau 11 malam. Setelah itu, kami juga harus bangun untuk sholat tahajud sebelum subuh. Jadi kamu tidak mendapatkan banyak waktu untuk istirahat. Apakah ada kesempatan untuk tidur siang di pondok pesantren? Ada Pak, tapi waktu tidur siangnya sangat terbatas karena kami juga harus mengikuti kegiatan ngaji sore setelah pulang sekolah. Bagaimana kalau kita cari solusi bersama? Apakah kamu nanti bisa berbicara dengan pengurus pondok pesantren untuk melihat apakah ada kemungkinan mengatur ulang jadwal agar kamu ini nanti bisa mendapatkan istirahat yang cukup? Saya bisa mencoba berbicara dengan pengurus Pak, tapi saya tidak yakin apakah jadwal bisa diubah. Baik, kita buat kesepakatan bersama. Kamu akan berbicara dengan pengurus pondok pesantren tentang kebutuhan istirahatmu, dan Bapak juga akan berbicara dengan pengurus pondok untuk menjelaskan pentingnya keseimbangan antara kegiatan pondok dan kegiatan yang ada di sekolah. Kita bisa mencari cara agar kamu bisa mendapatkan waktu istirahat yang cukup tanpa mengurangi kegiatan mengaji. Baik Pak, saya akan coba bicarakan dengan pengurus. Saya senang kamu mau bekerjasama dengan Bapak. Ya, jika ada masalah lagi atau kamu butuh bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan Bapak.
Bapak ingin kamu ini bisa belajar dengan baik dan nyaman di sekolah. Terima kasih Pak, saya akan berusaha untuk tidak tertidur lagi di kelas. Bapak akan mencatat kesepakatan kita hari ini dan kita akan bertemu lagi minggu depan untuk melihat apakah ada perubahan. Ya, saya yakin kita bisa menemukan solusi yang terbaik. Baik Pak Yusuf, terima kasih atas pengertiannya. Terima kasih kepada Pak Yusuf yang sudah peduli dan mendampingi saya untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi, sehingga permasalahan saya yang sering tertidur di kelas dapat diselesaikan dengan cara yang mendidik dan penuh perhatian. Terima kasih Bapak. Minta hadiah tepuk tangan untuk teman kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bersama ini bisa memberikan manfaat untuk kita sendiri, bermanfaat untuk orang lain, dan khususnya yang nanti bermanfaat pada siswa-siswa kita. Kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Pagi, semangat luar biasa. Dan semua ya. Alhamdulillah. Oke, untuk pertemuan pada kali ini Bapak akan menyampaikan materi yaitu tentang keyakinan kelas. Ya, jadi sebelum dulu kalian sudah pernah mengalami dengan kualitas kalian ya, ada keyakinan kelas itu juga dibuat dengan sistem kalian yang keyakinan kelas. Oke, selanjutnya adalah ada yang namanya bersikap positif. Ya, untuk tampak seperti ini itu adalah datang tepat waktu. Ya. Untuk yang tidak tampaknya ini adalah datang terlambat. Ya. Ini untuk bersikap positif. Selanjutnya untuk bersikap positif yang kedua ini adalah tenang saat berada di kelas. Tidak tampak sepertinya ini adalah gaduh saat berada di kelas. Next, untuk tampak seperti yang ketiga ini adalah peduli dengan teman. Ya, tidak tampaknya ini adalah seperti acuh dengan teman. Selanjutnya tampaknya ini adalah gotong royong. Tidak tampaknya ini adalah individualis. Ya. Selanjutnya yang terakhir adalah tampaknya ini adalah bersemangat ketika pembelajaran. Tidak tampaknya ini adalah malas ketika pembelajaran. Okay, next. Percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Ya. Tampaknya ini adalah bersikap sopan. Nah, tidak tampaknya ini adalah bersikap besar. Ya. Yang kedua, ini tampaknya adalah meminta izin terlebih dahulu sebelum meminjam barang milik orang lain. Tidak tampaknya ini adalah menggunakan barang milik orang lain tanpa izin orang lain. Ya. Yang ketiga, ini adalah tampaknya membudayakan terima kasih. Ya, tidak tampaknya ini adalah sulit mengucapkan terima kasih. Yang terakhir, ini adalah tampaknya seperti mengakui dan meminta maaf ketika berbuat salah. Tidak tampaknya itu adalah tidak mau mengakui kesalahan ketika berbuat salah. Bisa dipahami ya? Selanjutnya ini adalah setiap anggota kelas melakukan tugas. Nah, ini terdengar. Nah, ini adalah assalamualaikum atau selamat pagi. Ini terdengarnya. Ya, ini adalah beberapa stepnya. Ya. Yang kedua ini ada ketika izin masuk ke ruangan ya Bu. Caranya seperti terdengarnya. Yang ketiga, bagaimana kabar hari ini? Ya. Selanjutnya, ayo kita semangat. Ya. Selanjutnya, mari saya bantu. Dan yang terakhir ini mengatakan maaf ya. Ini terdengar, terlihatnya. Ya. Ini adalah yang pertama, hadir tepat waktu. Selanjutnya, menghargai pendapat orang lain. Ya.
antusias, nah, berbagi ketika memiliki sesuatu, meminta izin ketika akan meminjam barang orang lain, dan yang terakhir ini adalah peduli terhadap anak. Ini untuk terlihatnya. Ya, untuk berperilakunya ini yang pertama adalah ada disiplin, terus ada jujur, dan amanah, tanggung jawab, sopan santun, dan memiliki empati. Selanjutnya adalah ini tugas saya, tugas kami, ya. Tugas guru, tugas murid. Ya. Untuk guru tugasnya ini adalah mendidik, ya. Mengajar, memfasilitasi dan mengevaluasi. Selanjutnya adalah tugas gurunya adalah memberi rasa aman dan nyaman, menyampaikan materi, memberi nilai dan apresiasi, menjadi teladan. Yang terakhir adalah menegakkan peraturan kelas dan sistem sekolah. Selanjutnya ini adalah tugasnya ini adalah belajar, memelihara semangat belajar, menyelesaikan tugas, menjalankan yang kelas dan mentaati peraturan di sekolah. Yang terakhir ini adalah menggali dan mengembangkan potensi diri serta menjadikan refleksi diri sebagai kebiasaan. Ya, guru tugasnya bukan, ya, jadi guru itu bukan satu memberi hukuman. Yang kedua, memaksa peserta didik sesuai kehendak. Nah, menyakiti perasaan dan visi peserta didik. Yang terakhir, mengerjakan tugas peserta didik. Nah, dan murid tugasnya itu bukan, yang pertama itu adalah bukan melanggar peraturan. Yang kedua, bernama alasan mengikuti pelajaran. Ketiga, melakukan pembelian melalui